Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Aulianisa dengan NIM 27/2024 0042. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum bacaan panjang atau mad. Yang pertama itu ada mad tabi'i. Mad artinya panjang dan tabi'i artinya biasa. Yang pertama itu ada huruf berharokat dhammah dan sesudahnya terdapat huruf waw sukun. Contoh pertama itu contoh dhammah bertemu dengan waw sukun. Dibacanya su. Kemudian ada contoh huruf berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun. Di sini contohnya ada kitabi. Kemudian yang ketiga contoh huruf berharokat fathah yang bertemu dengan alif. Contohnya ada kana. Kemudian hukum yang kedua itu ada mad wajib muttasil, yaitu mad artinya panjang, wajib artinya harus, dan muttasil artinya bersambung. Cara membacanya itu wajib dipanjangkan sampai 2,5 alif atau 5 harokat atau 2,5 kali panjang mad tabi'i. Contoh mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Huruf mad tabi'i yang pertama itu alif bertemu dengan hamzah. Contohnya itu ada as-sama. Lalu waw bertemu dengan hamzah. Contohnya itu ada su. Lalu ada huruf ya bertemu dengan hamzah. Contohnya hani. Lalu hukum yang ketiga itu ada mad jaiz munfasil. Mad artinya panjang, jaiz artinya boleh, dan munfasil artinya terpisah. Jadi cara membacanya lebih baik dipanjangkan seperti panjangnya mad wajib muttasil, tetapi boleh dipanjangkan seperti panjang bacaan mad tabi'i. Contohnya itu ada fiha abadan. Lalu bima unzila. Lalu yang ketiga biha ilal hukami. Lalu yang keempat ada hukum mad lazim mutsaqal kilmi, yang artinya mad itu panjang, lazim artinya pasti, dan mutsaqal artinya diberatkan, dan kilmi berasal dari kata kalimah yang artinya kata atau kalimat. Lalu cara membacanya harus dipanjangkan lebih dahulu sepanjang 3 alif atau 6 harokat, baru ditasydidkan. Contohnya ada humuddallun. Lalu yang kedua waladdallin. Yang ketiga iladdallun. Lalu hukum yang keempat itu ada mad lazim mukoffaf kilmi, yaitu mad artinya panjang, lazim artinya pasti, mukoffaf artinya diringankan, dan kilmi berasal dari kata kalimah artinya kata atau kalimat. Kemudian cara membacanya seperti mad lazim mutsaqal kilmi, yaitu dipanjangkan sampai 3 alif atau 6 harokat. Di dalam Al-Quran yang menurut hukum ini hanya ada satu contoh yang ada di 2 tempat dalam surah Yunus, yaitu al-ana. Kemudian yang keenam ada hukum mad lain. Mad artinya panjang, lain atau lain artinya lunak atau lemas.
Cara membacanya dengan lunak dan lemas. Lalu contohnya yang pertama ada bil ghaibi. Yang kedua alaihi. Yang ketiga alaikum. Lalu hukum yang ketujuh itu ada mat aridil lisukun. Mat artinya panjang, aridil artinya tiba-tiba ada, li artinya karena, dan sukun artinya mati. Cara membacanya ada 3 macam. Yang pertama, yang lebih utama dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat sama dengan mat wajib muttasil. Lalu yang kedua, yang pertengahan atau sedang, yakni dibaca 2 alif atau 4 harokat atau 2 kali mat tabi'i. Lalu yang ketiga itu yang pendek, yakni boleh hanya dibaca 2 harokat seperti mat tabi'i. Contohnya yang pertama bi ghairi hisab. Lalu yang kedua syadidul iqab. Lalu yang ketiga bihimul asbab. Lalu yang hukum yang ke-8 itu ada mat silah qasiroh. Mat artinya panjang, silah artinya hubungan, qasiroh artinya pendek. Cara membacanya yaitu dipanjangkan sampai 1 alif atau 2 harokat. Contohnya yang pertama bi inda. Lalu yang kedua biyadihi uqdatu. Lalu yang ketiga lahu mulku. Lalu apabila sebelum dhamir tadi huruf mati atau sukun, atau apabila dihubungkan dengan huruf yang lain sesudahnya, maka ha tadi tidak boleh dipanjangkan. Contohnya yadaihi. Lalu yang pertama contohnya ada yadaihi. Lalu yang kedua ada wajhu. Lalu yang ketiga ada alaihi. Lalu hukum yang ke-9 itu ada mat silah tawilah. Mat artinya panjang, silah artinya hubungan, dan tawilah artinya panjang. Cara membacanya boleh panjang 2,5 alif atau 1 alif seperti mat tabi'i, seperti bacaan mat jaiz munfasil. Contohnya itu ada amruhu iza. Lalu yang kedua min dunihi alihah. Lalu kemudian yang ketiga ala mautihi ila. Lalu yang ke-10 ada hukum mat iwad. Mat artinya panjang, iwad artinya ganti tanwin. Cara membacanya itu dipanjangkan 1 alif seperti mat tabi'i. Contoh yang pertama ada azaban alima. Lalu aliman hakima. Lalu yang ketiga kana miqota. Lalu yang ke-11 itu ada mat badal. Mat artinya panjang, badal artinya ganti. Cara membacanya harus dipanjangkan 1 alif atau 2 harokat seperti mat tabi'i. Contoh yang pertama ada utu. Contoh yang kedua ada adama. Contoh yang ketiga ada atu. Lalu yang ke-12 itu ada hukum mat lazim harfi muqaffafah. Mat artinya panjang, lazim artinya pasti, harfi berasal dari kata harfun yang artinya huruf. Cara membacanya harus dipanjangkan 1 alif atau 2 harokat atau sama dengan mat tabi'i. Contohnya itu ada hamim. Lalu yang kedua ada yasin. Lalu yang ketiga ada toha. Lalu yang
hukum yang ke-13 itu ada mad lazim harfi mutsaqal. Mad artinya panjang, lazim artinya pasti, harfi berasal dari kata harfun yang artinya huruf, dan mutsaqal artinya diberatkan. Jadi cara membacanya harus dipanjangkan, yaitu 3 alif atau 6 harokat. Lalu contoh yang pertama itu ada alif lam mim. Lalu contoh yang kedua ada alif lam mim shad. Yang ketiga ada alif lam mim ra. Lalu hukum yang ke-14 itu ada mad lazim musyabba. Mad artinya panjang, lazim artinya pasti, musyabba artinya dikenyangkan. Jadi cara membacanya itu harus dipanjangkan seperti mad lazim harfi musyaqqal, yaitu ada 6 harokat atau 3 alif. Contohnya yang pertama itu ada sod, yang kedua qaf. Lalu yang ke-15 itu ada hukum mad tamkin. Mad artinya panjang, tamkin artinya tempat atau penetapan. Cara membacanya itu ditepatkan dengan tasdid dan mad tabi'i nya sepanjang 2 harokat atau 1 alif. Contohnya itu wa idza huyyitun. Lalu yang kedua rabbanina. Lalu yang ketiga fil ummina. Lalu hukum yang ke-16 atau yang terakhir itu ada mad farq. Mad artinya panjang dan farq artinya membedakan atau pembeda. Cara membacanya itu harus dipanjangkan untuk membedakan antara pernyataan atau bukan. Jadi dipanjangkannya itu supaya jelas bahwa kalimat itu berbentuk pertanyaan. 4. Tempat itu adalah yang pertama di surat Al-An'am, jumlahnya itu ada 2 tempat. Cara bacaannya itu ada azakaroini harroma hamil unsyaini. Lalu yang kedua ada di surah Yunus, jumlahnya 1 tempat. Bacaannya kul Allahul azina lakum. Lalu yang terakhir di surat Al-Na'am, jumlahnya 1 tempat. Bacaannya itu Allahu khairun amma yusyrikun. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.